Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di pelajaran 6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Minggu lalu kita telah belajar bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Maidah dan Al-Hujurat. Hari ini kita akan belajar tentang memahami arti Quran Surah Al-Maidah ayat 5, ayat 2 dan Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Silahkan kalian buka buku halaman 61. Itu ada yang D, kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Quran Surah Al-Maidah ayat 2 berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita harus menolong kepada sesama dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan kita harus menghindari dalam tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Misalkan ada teman kita mengajak membolos, maka kita tidak usah mengikuti karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Atau ada teman kita yang mencontek, kita jangan ikuti karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Namun jika teman kita mengajak kita sholat di masjid, sholat berjamaah di masjid, pergi mengaji, nah itu kita ikuti karena itu adalah perbuatan baik, perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kedua, lihat isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Isi kandungannya bahwasanya Allah mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tapi takutlah hanya kepada Allah. Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada. Apa itu haji wada? Haji wada adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Nah, Allah kemudian menurunkan wahyu yang menyatakan, pada hari ini haji wada telah kusempurnakan ajaran agama Islam untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3 diharapkan kita hanya harus takut kepada Allah. Segala perintah Allah harus kita laksanakan dan segala larangan harus kita hindari. Jadi agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad harus kita yakini dan amalkan. Karena Allah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad dan pengikutnya. Di samping itu kita harus mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 mengisyaratkan kepada kita bahwasanya janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena prasangka itu dosa yang besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Nah, Allah juga menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Apakah kita merasa jijik? Kalau kita merasa jijik, maka hendaknya kita menjauhi yang namanya bergunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Lihat lagi yang nomor 4, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Isi kandungannya bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Manusia suka berkumpul dan berkelompok dan kemudian ada suku, ada bangsa agar mereka saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, mereka akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar dan paling baik karena Allah sudah mengingatkan bahwasanya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Demikian pembelajaran pada hari ini. Tadi kita belajar mengenai isi kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tugasnya silahkan nanti dicek. Ibu beri tugas terpisah dari materi ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.